Puji nama Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan ibadah FK mingguan. Kita akan sama-sama menyiapkan hati kita dengan kerendahan hati untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini diambil dari kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-12 dengan judul perikop dosa karena lidah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah benih kebenaran firman Tuhan tertanam dalam lubuk hati kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat, dan kita lakukan kebenaran firman Tuhan dengan takut akan Tuhan. Baik, kita akan mulai membaca kebenaran firman Tuhan dan kita akan membahasnya ayat demi ayat. Judul perikopnya adalah dosa karena lidah. Ayat yang pertama, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi di sini dikatakan bahwa jika orang itu menjadi guru, seperti menjadi public figure. Jadi kalau ada kesalahan sedikit aja pasti udah dibesar-besarin, gitu kan? Seperti cerita apologet yang berdebat dengan agama seberang, itu biasanya mereka itu selalu diterca, diserang, apalagi kalau ada salah, waduh, lapor-lapor polisi gitu kan. Jadi kita di sini biarlah kita sama-sama belajar untuk sama-sama merendahkan hati bahwa manusia adalah makhluk yang saling belajar, saling mengingatkan. Jangan sampai kita menghakimi menurut ukuran pandangan kita, tapi kita di sini belajar bahwa kita ingin menjadi satu pribadi yang jauh lebih baik. Kita saling menghargai, menghormati, kita saling menegur jika salah, menasihati, seperti itu ya. Baik, ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kadang tuh saya secara pribadi tuh kalau saya difitnah orang, dimusuhin orang, itu rasanya kedagingan saya ini jengkel banget. Jadi kadang tuh saya bilang sabar-sabar ke diri saya, tapi saya tuh kadang berontak. Saya ngelawan, saya membela diri. Nah, seperti itu ya contohnya ya. Jadi di sini kita kalau bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan mulut kita sabar-sabar, kita bisa mengendalikan, di fitnah kita bisa cuman ngadu ke Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim yang benar, seperti itu kan. Jadi di sini kita sama-sama belajar untuk meminta Tuhan menguatkan kita dengan Roh Kudus-Nya, menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita ya. Baik, ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Jadi di sini dikatakan bahwa kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi tahu kan saudara-saudari ya, kuda, seekor kuda, dia dikasih kekang. Jadi yang naik kuda itu biar bisa mengendalikan kuda itu, mau ke kanan, ke kiri, mau jalan lurus. Nah, seperti itu juga kita harus mengendalikan keinginan kita, mulut kita gitu kan, agar kita tidak menyakiti hati orang, agar tidak karena sikap kita, perkataan kita, orang itu tersakiti, menjadi pahit, menjadi batu sandungan. Makanya kita harus memperkatakan firman Tuhan, dan bukan hanya memperkatakan tetapi kita juga melakukan. Jadi kita memberikan contoh kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari kepada orang di sekitar kita, dan perkataan kita juga memperkatakan firman, buah-buah roh, kasih, seperti itu ya saudara-saudari ya. Baik, ayat yang selanjutnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Jadi kapal itu kan besar, dia mau ke kanan, mau ke kiri, itu kan ada jurumudinya ya. Sesuai keinginan jurumudi, sesuai jurusan kapal itu mau diberangkatkan kemana, misalnya seperti itu kan. Nah, kalau kita bisa menguasai mulut kita,
sikap kita, maka hidup kita itu penuh dengan damai sejahtera. Ya, walaupun terkadang itu kedagingan kita itu kayak agak nyimpang lah kan, kita sabar tapi kita ujung-ujungnya malah marah gitu kan. Tetapi kita biar Roh Kudus selalu kita undang di dalam hati kita, firman Tuhan kita baca, kita lakukan, kita renungkan, seperti itu ya saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Jadi ini ditekankan bahwa hati-hati loh menggunakan perkataan kita loh. Hati-hati loh tingkah laku kita loh dalam perkataan kita. Karena itu bisa menyakiti orang. Jadi kenapa di berita-berita gitu kan, kenapa orang sakit hati bisa menganiaya, bisa melenyapkan gitu kan nyawa orang gitu kan. Itu karena kadang mulut-mulut itu memang omongannya tuh kayak seperti apa, tapi orang yang mendengarkan itu nggak enak. Beda ya kalau kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Contohnya nih, jangan berzina, kita menegur saudara kita, jangan berzina, seperti itu kan. Tapi saudara kita itu kayak marah, ngamuk gitu kan. Ya ini kan memang perkataan yang benar. Memang firman Tuhan itu pedang bermata dua gitu kan, menusuk benar-benar biar kita ngerti kebenaran firman Tuhan. Jadi konteksnya di sini adalah dosa itu yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Jika kita memperkatakan dosa, itu kita bisa binasa, mendatangkan maut, masuk neraka. Tapi jika kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan, kamu jangan berzina. Ya kalau dia misalnya sakit hati, marah, ya kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi mulut kita diperkatakan untuk kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, dan bukan memperkatakan dosa, melakukan dosa, bukan ya. Seperti itu saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Jadi jika perkataan kita ini timbul di dalam hati ini adalah hal yang jahat, maka perkataan yang keluar adalah hal yang jahat. Jika kita betul-betul merenungkan kebenaran firman Tuhan, melakukannya, jadi yang timbul itu ya perkataan firman. Seperti itu saudara-saudari ya. Jadi hati itu memancarkannya melalui perkataan, seperti itu. Ngomong firman ya keluarnya firman, ngomong dosa ya keluarnya dosa, seperti itu ya. Baik, ayat selanjutnya, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia ya. Jadi binatang itu bisa dijinakkan manusia, ada pelatihannya kan, seperti di kebun binatang, seperti itu ya. Baik, ayat selanjutnya, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Jadi untuk menjinakkan lidah itu susah banget gitu kan. Kalau tanpa kuasa Tuhan itu susah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Jadi karena perkataan orang bisa binasa gitu kan. Kalau dia memperkatakan kebenaran firman Tuhan seperti Stefanus kan dilempari batu karena memperkatakan kebenaran firman Tuhan, ya dia mati masuk neraka. Mohon maaf. Jadi Stefanus itu mati masuk surga karena dia memperkatakan kebenaran firman Tuhan yang murni. Tapi kalau memperkatakan hal-hal yang dosa ya mati masuk neraka karena maut. Seperti itu ya saudara-saudari ya. Baik, ayat selanjutnya. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Jadi dengan perkataan kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi dengan lidah kita bisa memuji Tuhan, tetapi dengan lidah kita juga bisa kesal sama orang, mengutuki orang yang fitnah kita, misalnya kan misuh-misuh gitu kan, misalnya kan ngomong-ngomong hal yang buruk, bisa juga seperti itu. Tapi kan kita di sini mau memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, memperkatakan kebenaran firman Tuhan ya. Baik, ayat selanjutnya. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Jadi mulut kita orang percaya pada Tuhan Yesus itu tidak boleh ngomong yang kutuk.
ngomong yang dosa, ngomong yang najis, yang cemar, itu tidak boleh. Harus ngomong kebenaran firman Tuhan, seperti itu ya. Ayat selanjutnya, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Jadi nggak mungkin mulut kita ini terus-terusan memancarkan kutuk dan berkat, tidak mungkin. Itu pasti akan dominan ke salah satunya, seperti itu. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Jadi mulut orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu pasti akan selalu memperkatakan kebenaran firman Tuhan yang murni, akan melakukan kebenaran firman Tuhan, memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin kan nanam pohon apel keluarnya pohon anggur, kan tidak mungkin. Jadi di hati kita ditaburi benih kebenaran firman Tuhan, terus akan meluap dari perkataan dan tindakan kita akan kebenaran firman Tuhan. Contohnya kita melakukan kebenaran firman Tuhan nih, saya mau hidup saya kudus, benar di hadapan Tuhan, otomatis perkataan kita hal yang kudus, tidak mungkin hal yang cabul, seperti itu kan. Dan tingkah laku kita akan memberikan hari yang kudus. Tidak mungkin nonton video porno misalnya, tidak mungkin melakukan perzinahan jika hidup kita kudus dan benar, seperti itu. Dan di sini saya mau menekankan ya, bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus mempersiapkan hidup kita itu benar di hadapan Tuhan dan kudus di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa hanya berkata saja, tetapi kita harus melakukan hukum kasih dan melakukan juga kegiatan kasih seperti itu, mengasihi sesama kita, bukan hanya ngomong saja, seperti itu ya. Baik saudara-saudari, demikian kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat dimengerti oleh karena kasih karunia Tuhan, dan biarlah Roh Kudus yang selalu menjamah saudara-saudari memberikan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, saudara-saudari, kiranya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan bisa dimengerti dan dipahami, dan kita akan berdoa ya saudara-saudari ya. Baik. Bapa di dalam kerajaan surga, kami ucapkan puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, terima kasih bagi kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan di kitab 1 Yakobus. Tuhan Yesus, biarlah benih kebenaran firman-Mu tertanam di dalam lubuk hati kami dan kami lakukan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan biarlah kami memiliki hati yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu ini berdoa untuk orang yang sedang sakit. Biarlah Tuhan menjamah agar dikuatkan imannya. Biarlah imannya semakin bertumbuh dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang sakit pun imannya tetap bisa bertumbuh. Dan biarlah Tuhan Yesus suatu hari bisa menyembuhkannya untuk hormat kemuliaan-Mu, untuk kesaksian hormat kemuliaan Tuhan Yesus. Dan juga untuk orang yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan Yesus berikanlah solusi untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan Yesus. Dan juga untuk orang yang ada dalam lingkungan yang toksik, Tuhan kuatkan. Dan Tuhan berikan jalan keluar juga dalam ketoksikan itu. Biarlah Tuhan Yesus menguatkan iman mereka ya Tuhan. Dan juga untuk orang yang sedang hidup dalam keterpurukan, jatuh bangun dalam dosa, dalam keraguan akan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan jamah, Tuhan teguhkan iman mereka. Biarlah mereka kembali kepada jalan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saudara-saudari, kita akan menerima doa berkat. Kasih karunia Allah Bapa kita Yesus Kristus akan menyertai kita sekalian sampai kepada akhir zaman, bagi kita yang betul-betul hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih saudara-saudari yang sudah mengikuti konten saya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.